Wisata Danau Tangkas yang terletak di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengalami kekeringan akibat pengaruh El Nino yang terlalu panjang sehingga membuat pendapatan asli desa menjadi menurun hingga 70%. Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Saat dikonfirmasi oleh media ini, Kepala Desa Tanjung Lanjut Edi Sugito mengatakan dampak pengaruh El Nino di Desa Tanjung Lanjut membuat tempat wisata menjadi kering seperti sekarang. Biasanya kering seperti ini di bulan September dan bulan 10 paling kencang 1 bulan. Dampak El Nino ini yang kita rasakan di Desa Tanjung Lanjut ini di kawasan wisata ini, Pak. Di kawasan wisata ini biasanya debit airnya itu tidak sekering seperti ini. Walaupun ada kering seperti ini tuh biasanya di bulan September 10 paling kenceng 1 bulan. Kalau prediksi kami ini bisa sampai 4 bulan kondisi air akibat panas. Artinya maju, Pak ya. Artinya lebih maju ke awal kondisi air keringnya. Jadi untuk di kondisi aktivitas wisata di Danau Tangkas ini tidak bisa beroperasi untuk wisata airnya, namun kami hanya bisa memanfaatkan di wisata makan-makan, kemudian wisata campingnya, kemudian sambil menikmati suasana yang ada di sekitar wisata alam Danau Tangkas. Ya, di sekitar Pulau Tepus ya, Pak? Ya, di sekitar Pulau Tepus. Dan dulu kenapa ada jembatan gantung itu karena kondisi debit air itu bisa 2 meter di bawah jembatan gantung itu, tapi sekarang kelihatannya airnya nggak ada, hanya ada jembatan gantungnya saja. Pak, itu dampaknya. Dengan pengaruh El Nino berpengaruh terhadap penghasilan asli. Di desa karena pengunjung jarang datang karena kondisi air kering, otomatis pendapatan dari tiket karcis juga menurun, Bang. Kemudian di sisi lain usaha-usaha desa seperti BUMDes yang sawit yang karena cuaca panasnya tinggi, jadi kondisi buah juga dia trek, Pak. Dia menurun kondisi produksinya. Namanya seperti itu. Ya, kalau El Nino berpengaruh terhadap surutnya danau. Kalau ikan tetap juga berdampak, Pak. Karena biasanya orang kalau kondisi ada airnya kan orang masang pukat, masang jalam, kemudian najur. Nah, dengan kondisi air kering seperti ini memang pendapatan ikan jauh berkurang, Pak, karena di Tanjung Lanjut ini kurang lebih kalau kami data itu kurang lebih ada 20 kepala keluarga yang mungkin usaha sampingannya itu mencari ikan, Pak. Harapan kami ke depan supaya semuanya bisa berjalan, kami butuh adanya waduk atau bendungan karena kondisi Danau Tangkas ini luasnya 400 hektar. Mungkin bisa kita bayangkan di kondisi luas 400 hektar ini di tengah-tengah danau itu terdapat hutan-hutan seperti hutan bakau. Nah, dengan adanya bendungan nanti harapan kami mungkin sebagai wadah pusat air bersih, Pak, dengan kondisi luas yang 400 hektar, kemudian wisata air kita di Danau Tangkas ini tidak terganggu karena pasang surutnya air, tetap stabil. Dan kemudian masyarakat bisa mencari ikan dengan normal, apalagi mereka bisa buat kerambah-kerambah ikan juga bisa, budidaya ikan air tawar juga bisa. Jadi air nggak kemana-mana. Air nggak kemana-mana. Di sisi lain juga mungkin kami bisa dijadikan sebagai irigasi untuk masyarakat kami yang ingin menanam tanaman palawija maupun tanaman padi di bibiran danau. Jadi dengan adanya bendungan itu memang itu akan membantu masyarakat kita dan akan membantu pendapatan asli desa yang ada di Desa Tanjung Lanjut ini. Jadi untuk wisata air yang berada di Danau Tangkas tidak bisa beroperasi, tapi kami tetap memanfaatkan wisata tersebut menjadi tempat makan-makan, tempat camping dan karaoke bagi pengunjung. Pengaruh El Nino berdampak pada pendapat asli desa menjadi menurun dan kondisi perkebunan sawit di sekitar juga menjadi trek. Selain itu berdampak lebih kurang 20 kepala keluarga yang biasanya mencari ikan di tempat tersebut mengalami kerugian. Pasalnya masyarakat tersebut mencari ikan dengan memasang perangkap ikan seperti memasang pukat, jalah, dan tajur apabila airnya ada. Dirinya berharap ke depannya supaya bisa berjalan wisata tersebut kami butuh waduk atau bendungan karena kondisi Danau Tangkas ini luasnya sekitar 400 hektar, mungkin dapat kita bayangkan dengan seluas ini di tengah danau terdapat hutan bakau. Dengan adanya bendungan mungkin bisa menjadi wadah pusat air bersih dengan kondisi luasnya 400 hektar, kemudian wisata air di Danau Tangkas tidak terganggu pasang surutnya air sehingga bisa stabil.
Kemudian masyarakat bisa mencari ikan dengan normal, apalagi mereka bisa membuat keramba ikan dan bisa membudidayakan ikan air tawar. Kemudian di sisi lain juga mungkin kami bisa menjadikan irigasi untuk masyarakat kami menanam palawija maupun tanaman padi di pinggir danau. Dari Muaro Jambi, Sabek Lintas Timur TV melaporkan.